Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Hari ini temanya sangat menarik karena kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah sampai ke redaksi kita di episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan diatur oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, ini pertanyaan pertama datang dari Mas Razinur ya. Kita baca bersama-sama. Ustadz, mohon doa dan nasihatnya untuk cucu saya, laki-laki, yang tengah menginjak usia remaja. Beliau dibesarkan, cucu laki-lakinya dibesarkan oleh ibunya yang single parent dengan pola didik yang cenderung keras. Nah, terima kasih atas doa dan nasihatnya. Tafadhol, Hilman. Iya, Mendidik anak remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Tentang pola asuh anak ya. Saya teringat dengan rumus pola asuh dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada rumus 3x7 yang bisa dihadirkan dalam pola asuh anak-anak kita. 7 tahun pertama, didiklah anakmu seperti raja. Maksudnya gimana? Ya, berikan apa yang dia mau, senangi apa yang dia senangkan, dan senangkan apa yang dia senangi, insya Allah itu akan jadi satu kebaikan. Nanti ada 7 tahun kedua, berarti usia 7 sampai 14. Didiklah anakmu seperti tawanan. Maksudnya tegas, agak tegas keras. sedikit, keras sedikit. Makanya bedakan antara keras dengan kasar, itu beda. Kalau keras itu ada rules yang disepakati, kemudian ketika dia melanggar maka kita berikan treatmentnya untuk hal itu keras. Tapi kalau kasar, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada aturan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mohon maaf ya main pukul, itu kasar, itu nggak dibenarkan. Tapi kalau keras boleh. Bahkan jika ada seorang anak sudah berusia 7 tahun, kemudian dia diperintahkan sholat dan kemudian dia malas-malasan, maka boleh kita agak sedikit tegas gitu. Ya mungkin dalam tanda kutip suara kita dikencengin gitu ya, atau juga kita ditepuk anak kita gitu kan, tentu pada bagian-bagian yang tidak melanggar gitu. Nah, itu boleh. Jadi kasih reward, kasih punishment. Ketika dia melakukan kebaikan, oke, kita kasih reward. Ketika salah, kita kasih punishmentnya. Nah, ada 7 tahun ketiga, berarti usia 14 sampai 21. Didiklah anakmu seperti sahabat, seperti teman. Sebagaimana dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik Ismail alaihissalam. Itu kan dikisahkan dalam ayatnya itu, falamma balagha ma'ahu sya'ya, maka tatkala Ismail telah tumbuh dewasa, baligh, ya, balagha ya. Kemudian ayahnya bermimpi kan gitu. Inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku, sesungguhnya ayah bermimpi bahwa ayah harus menyembelih dirimu. Lihat kalimatnya Ibrahim, fangdzur madza tara, apa pendapatmu? Ini kan komunikasi nih. Iya, ajak ya diskusi kan? ya. Ajak diskusi. Nah, apalagi jika ada pertanyaan tadi, maka saya kira keadaan cucu kita yang single parent, didik dalam keadaan ibu yang single parent, tentu butuh banyak komunikasi. Nah, kita sebagai kakeknya, sebagai orang yang lebih tua daripadanya, hadirkan diri kita untuk bisa komunikasi dengan anak tersebut. Karena biasanya di usia remaja menjelang dewasa kan lagi labil ya, serba sensitif. Sekarang tuh challenge-nya tuh, tantangannya semakin banyak. Betul. Gitu. Media sosial kan luar biasa. Betul. Dengan gadget dan kemudian dengan sosmed yang ada nih kan butuh treatment yang lebih. Makanya setiap orang tua tuh sekarang challenging-nya luar biasa. Kita harus lebih pandai dibanding anak kita. Makanya seringkali saya berkali-kali bilang begini, didik diri sebelum didik anak. Betul. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Itu poin deh. Jadi sebenarnya yang harus lebih kuat saat ini bukan hanya anak kita, tapi kita pun juga sebagai orang tua harus menguatkan diri kita
untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada gitu. Saya kira jika kita bisa hadir dalam dunia pertumbuhan anak kita saat ini, insya Allah kita akan bisa menyemai kebaikan-kebaikan dari anak kita gitu. Masya Allah. Berkaitan dengan statement Ahilman tadi, saya jadi ingat tulisan, saya atau mungkin saya baca di media sosial ya. Kadang tuh kita sering lupa memang bahwa ketika kita menuntut anak kita supaya soleh maupun solihah, tapi kita lupa apakah kita sudah cukup soleh, sudah cukup berusaha untuk menjadikan diri soleh dengan minta hal seperti itu. Tapi memang betul ya. Jadi kita tuh suka lupa kadang, oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu, kamu harus begini. Tapi makanya dalam ayatnya di surat At-Tahrim ayat 6 kan, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Jadi yang pertama diingatkan tuh siapa? Ya kita gitu. Maka ketika minta nasihat buat cucu saya, yang pertama nasihatnya buat kita dulu. Nah, baru nanti cucu kita diasuh dengan pola-pola yang tadi bisa kita hadirkan. Insya Allah. Doain, bersamain dalam kebaikan, insya Allah. Dan memberikan kepercayaan penuh kepada orang tua. Kadang-kadang kan misalnya biasa kan kakek atau nenek tuh yang, kamu tuh mendidik anak terlalu ini, kamu tuh begini, gitu-gitu kan suka ada tuh. Ahilman, maksudnya kakek atau nenek terlalu masuk ya dalam pola pengasuhan gitu. Yang kadang-kadang juga membuat anak tuh sebenarnya bingung gitu. Ya, kita juga sebagai anak dari orang tua kita tidak lantas langsung nolak gitu. Mama tuh nggak ngerti apa-apa kan gitu. Anak sekarang tuh berbeda gitu kan biasanya gitu. Saya kira kalimatnya nggak begitu. Ya kalaupun orang tua kita dalam tanda kutip ngasih masukan dalam mendidik anak, ya udah dalam artian makasih ya Ma, makasih apa. Jangan langsung ditolak ketika itu. Nah, adapun prakteknya ya kita mau iyain boleh, mau kita dengan pola kita ya silahkan. Yang penting jangan menyakiti orang tua kita aja. Yang ada kalau kita keras, orang tua kita keras jadi berantem, anak kita yang bingung. Ini kenapa mama sama nenek kakek jadi berantem begini untuk gara-gara saya gitu. Padahal yang kadang kurang lembut itu adalah kitanya juga gitu. Nah, termasuk juga nenek kakek juga harus mulai paham bahwa pola didik anak kita zaman old dengan zaman now itu berbeda gitu. Iya kan? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan keadaannya. Dan hari ini menurut saya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah keteladanan. Setuju. Jadi sekarang yang terjadi krisis itu adalah krisis keteladanan. Gitu. Maka ya orang tua harus hadir gitu. Iya ya. Harus hadir. Dan itu tadi doa terus ya akhirnya. Iya. Itu udah combo. Betul. Kemampuan kita mendidik anak ada batasnya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka libatkan Allah dalam pola pengasuhan anak kita, pola pendidikan anak kita. Termasuk kekuatannya adalah doa. Doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ada satu doa yang mudah-mudahan pemirsa nggak lepas doa ini setiap selesai sholat, agar anak kita menjadi qurrata ayun itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian kita bisa lihat semua keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi kan, dan menjadi orang yang luar biasa. Yang mulia, Masya Allah. Maka doakan anak kita. Doa. Oke. Ahilman, ini pertanyaan kedua ya dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Ustadz, saya seorang istri yang ikut menetap bersama keluarga besar suami. Namun keluarga dari suami saya ini hanya baik kepada saya ketika suami ada di rumah. Saat suami sedang tidak ada di rumah, maka sikapnya akan berbeda. Bagaimana saya harus menghadapinya? Tapi kita harus jeda dulu. Masya Allah. Ini menarik nih. Jawaban seperti apa yang kita dapat dari Ahilman? Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini.